Baik anak-anak, maaf terputus. Yang kedua, tadi setelah kalian siapkan tempat yang nyaman, ya senyaman mungkin. Yang berikutnya adalah kalian catat, kalian bikin catatan, bikin rangkuman pada pokok pembelajaran yang besok akan disampaikan. Jadi belajar dulu, pelajari bukunya. Kalian besok akan mendapatkan pinjaman buku dari perpustakaan. Gunakan itu. Jangan sampai buku hanya sebagai alas tidur, bahkan diletakkan di bawah meja dan tidak pernah dibuka sama sekali. Bikin rangkuman pembelajaran sebelum kalian melaksanakan pelajaran tatap muka. Kemudian setelah itu, apa yang disampaikan oleh guru, berikutnya juga kalian bikin catatan. Bikin catatan kecil. Termasuk bikin catatan kecil. Bikin catatan kecil. Ini penting. Untuk apa? Untuk mengingat. Apa yang disampaikan oleh guru ini. Kalau perlu, hal-hal yang tidak ada di buku, kamu catat. Ya, ini penting. Oke, berikutnya adalah belajar bersama. Bersama siapa anak-anak? Bersama teman-teman kalian. Bersama siapa? Bersama teman-teman. Teman sekelas. Dengan cara apa? Dengan cara kelompok belajar. Bikin kelompok belajar. Boleh 1, 2 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau 5 orang, tapi jangan lebih dari itu. Dan 1, fokus pada tujuan kalian. Belajar bersama bukan berarti berbagi tugas, bukan berarti berbagi pekerjaan, tapi sama-sama mengerjakan kemudian didiskusikan hasilnya. Itu catatannya. Banyak dari anak-anak yang melakukan belajar kelompok itu hanya berbagi tugas karena ada 5 orang dan 5 soal. Si A kamu ngerjakan nomor 1, si B kamu ngerjakan nomor 2, si C kamu ngerjakan nomor 3 dan seterusnya. Kemudian masing-masing berbagi pekerjaan, dikumpulkan bersama-sama sehingga 5 orang itu jawabannya sama. Tidak, bukan begitu. Tapi belajar bersama itu semua mengerjakan, kemudian didiskusikan. Boleh sama, tetapi di situ ada diskusi, ada saling memberikan arahan, saling mempertahankan pendapat. Boleh nggak apa-apa, bukan berarti ngeyel, tetapi mempertahankan pendapat. Menurut saya begini caranya. Nah, disitulah nanti ada inti dari pembelajaran. Kamu ngerti, benar-benar ngerti gitu. Nah, sekarang belajar bersamanya gimana caranya di masa-masa pandemi ini? Bikin grup kecil di WA. Nah, bikin quick count di WA, nggak apa-apa. Silahkan, video call 5 orang ada di WA, belajar bersama-sama, ngerjakan dulu, kemudian diskusikan di situ. Karena di masa pandemi ini, anak-anak tidak bisa kemana-mana. Ya, silahkan, belajar bersama, bikin kelompok. Berikutnya anak-anak, belajarlah dengan praktek. Yang suka sepak bola otomatis praktek menendang, menggiring bola itu penting. Tidak hanya dengan teori saja. Yang belajar biologi, bagaimana menganalisa, mencermati di lab itu penting sekali. Yang belajar matematika, bagaimana caranya? Ya kalau belajar matematika dengan cara apa? Ya dengan cara ini anak-anak mengerjakan soal latihan boleh. Soal latihan yang ada di buku boleh. Kemudian kalian cari soal. Kemana cari soalnya? Di internet. Cari soal di internet. Kemudian kerjakan bersama-sama. Di soal di internet itu luar biasa banyaknya anak-anak. Banyak sekali. Buku-buku di internet banyak sekali. Kalian silahkan gali. Ya, silahkan digali semuanya. Ya, kalian akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa nantinya. Di internet, kalau kita gunakan dengan tanggung jawab, hasilnya bagus. Tapi kalau kita melenceng, tidak fokus, maka siap-siap kalian akan terjerumus. Ya, itu. Belajar dengan praktek, dengan mencoba, dengan berlatih. Ya, tekun, itu penting. Nah, yang terakhir, ini terakhir kedua, belajar itu rutin. Jangan hanya ketika mau ulangan saja. Ya. Kata jangan lama itu tanda petik anak-anak. Ada yang
sebagian anak 2 jam itu sebentar. Ada. Tapi ada yang 10 menit itu udah gerah sekali. Pengennya, lama sekali ya pembelajaran hari ini. Aduh, gitu. Tayangan 15 menit saja udah nggak mau apa ngikuti terus. Banyak anak-anak. Nah, ini kalian sendiri, kalian tata sendiri, kalian atur sendiri. Yang penting rutin, ya. Rutin kalian belajar setiap hari, ya. Sisihkan waktu untuk belajar. Misalkan belajar 2 jam. Nggak apa-apa untuk 4 pelajaran. Setengah jam. Mending daripada hari itu kalian tidak belajar sama sekali. Kalian pegang HP tapi untuk yang lain, bukan untuk belajar. Ya, itu sangat merugikan kalian sendiri. Yang terakhir anak-anak semuanya. Yang terakhir adalah belajar itu bukan menghafal, tetapi mengerti. Apalagi di matematika. Kalian menghafal matematika, nangis itu nanti ulangan. Kalian hanya hafalkan angka-angkanya, nangis nanti ketika ulangan. Kenapa? Ulangan minimal angka berbeda. Mungkin caranya berbeda. Pak, ini ulangannya kok beda dengan yang diterangkan? Nah, itu berarti kalian nggak mengerti. Kalian hanya menghafal saja. Ya, nggak mengerti, kalian hanya menghafal saja. Pak, ini ulangan, soalnya kayak gini, beda yang diterangkan. Ya namanya kalau ulangan sama dengan yang diterangkan, itu namanya hanya review, bukan ulangan. Apalagi kalau nanti ketemu soal-soal yang penyelesaian masalah, wow luar biasa, anak-anak semuanya. Ya, soal-soal yang tidak pernah diterangkan sama sekali, tapi ada di situ soal-soal penyelesaian masalah. Kalau kalian mau soal-soal penyelesaian masalah, silakan dekat-dekat dengan Pak Hari. Nanti akan banyak soal-soal penyelesaian masalah. Tapi tidak di kelas. Kalau di kelas ya materi di kelas. Nanti kalau materi di kelas saya berikan soal penyelesaian masalah, nanti pusing semua seluruh kelas. Ya. Jadi anak-anak, ini cara belajar yang efektif. Kalian kerjakan, kalian lakukan, semoga kalian berhasil. Kalian akan mencapai apa yang kalian cita dan cintakan. Demikian anak semuanya, semoga tayangan ini bermanfaat. Apabila ada kekurangannya, saya minta maaf. Sampai ketemu lagi nanti ketika kita pada tahap pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.